Shalom sahabat doa dan sahabat iman di mana saja berada. Kasih karunia Tuhan menyertai semua sahabat doa, semua sahabat iman. Janganlah kita ada di dalam ketakutan walaupun dunia memberi kepada kita ketakutan. Janganlah kita ada di dalam kebimbangan walaupun dunia seperti menunjukkan kebimbangan di depan mata kita. Janganlah kita turun iman kita karena kondisi di depan kita sepertinya membawa kita mau menuntun kita supaya kita kalah di dalam perjalanan iman kita. Tapi baiklah kita tetap menghadapkan mata hati kita hanya kepada Tuhan. Arahkanlah pandangan kita dan andalkanlah Tuhan. Tetap Tuhan berjalan bersama kita. Janjinya pasti bagi kita. Iya dan amin. Firman Tuhan saya beri judul kali ini, Damai Sejahtera Allah. Mengapa saya ambil judul ini ya? Judul ini sangat dibutuhkan, termasuk oleh saya sendiri. Damai sejahtera sangat diperlukan. Ada banyak orang menawarkan di dalam WhatsApp, Instagram, Google, di dalam YouTube. Kita membaca, mendengar, mengikuti bagaimana banyak sekali saran-saran untuk memperoleh damai sejahtera. Tapi saya ingin memberikan kepada kita satu kekuatan di dalam janji firman Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yohanes ya, pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Yesus sendiri berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saat ini kita mengakui bahwa kita ada di dalam suasana gelisah dan gentar, sehingga membuat kita kehilangan damai sejahtera. Teman-teman saya mengirimkan WA. Ada teman yang menulis WA-nya, minggu-minggu ini ada 2 direksinya dipanggil Tuhan. Dan dia ada di dalam satu perasaan yang sangat sedih. Saya mengikuti dan saya percaya kita semua tidak ada di sini yang kehilangan lalu tertawa-tawa. Tapi pasti kita semua ada di dalam kegelisahan, di dalam kesedihan. Firman Tuhan ketika Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 27 ini. Yohanes pasal 14 ayat 27 ini. Saat itu Yesus melihat ada raut kesedihan di wajah murid-muridnya. Mengapa? Karena Yesus akan pergi. Yesus akan meninggalkan dunia. Karena itu orang yang ditinggalkan di dalam dunia ini dia merasa kesedihan. Yesus tahu itu. Karena itu Yesus berkata, ya, damai sejahtera ku berikan. Damai sejahtera Yesus sendiri Yesus berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita jangan gelisah dan gentar hati kita. Jadi pertanyaan, mengapa ada banyak orang yang gelisah dan gentar hatinya? Mengapa? Ya. Kita akan mengikuti ayat per ayat dari pembahasan kita. Saya ambil yang pertama dari Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-26. Bunyinya demikian. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Berkatalah kepada mereka." Ayat 26. "Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Ini perkataan Allah lewat Musa. Ya. Allah sendiri yang berkata kepada Nabi Musa bahwa Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayakah kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera? Di dalam Yohanes 14 kembali Yesus ya, dia menekankan benar di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, damai sejahtera itu diberikan untuk kita, baik dalam perjanjian lama oleh Allah, baik di dalam perjanjian baru di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia berkata, "Damai sejahtera ku berikan kepada kita, kepadamu,
kepada semua sahabat doa sahabat iman. Mengapa kita tidak merasakan damai sejahtera itu? Mengapa? Ya, karena kita berpaling dari Tuhan. Karena dosa menghambat damai sejahtera yang janji Yesus berikan kepada kita, kita tidak nikmati. Belum terlambat saat ini kalau kita ingin menikmati damai sejahtera Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Jangan biarkan kebimbangan, kekhawatiran dunia menekan kita. Jadilah kita tanah-tanah yang subur, yang mendengar firman Tuhan, menjadi kuat tertanam di dalam tanah yang subur, di dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang memancarkan damai sejahtera Tuhan. Di dalam bagian yang pertama, ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari percaya itu. Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berjanji. Damai sejahtera diberikan bagi kita. Jangan kehilangan damai sejahtera walaupun kita ada di dalam situasi yang tidak mengenakan saat ini. Jangan, tetap jaga. Yang kedua, mari melihat di dalam Yesaya pasal 26 ayatnya yang ketiga, ya. Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Pasal 26 secara keseluruhan, kalau kita baca, berisi sebuah nyanyian sukacita karena apa yang telah Allah perbuat untuk bangsa pilihannya. Kita juga termasuk bangsa pilihannya. Kita juga termasuk umat pilihannya, ya. Kita juga dikatakan di sini mampu menikmati damai sejahtera. Asalkan apa? Hati kita teguh berpegang kepada pengharapan akan janji Tuhan. Yang hatinya teguh, yang hatinya kuat, yang hatinya tidak bergoyang, ya, benar-benar kokoh. Walaupun ada angin pencobaan, walaupun ada kondisi tidak mengenakan, walaupun ada tekanan, ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Anak-anak Tuhan loh, bukan orang yang tidak percaya. Anak-anak Tuhan banyak kehilangan pekerjaan. Bahkan sudah kehilangan pekerjaan, kena virus lagi. Lalu tidak ada yang mengcover biayanya. Semuanya takut, ya. Mau tolong tidak tahu harus berbuat apa. Punya uang mau beli obat, obatnya habis. Tidak ada lagi. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Siapa yang menjaga? Ada Roh Kudus yang menjaga kita. Roh Kudus yang melindungi kita. Tetaplah kuat. Dunia bukan rumah kita. Tetaplah kita berada, berjalan di dalam Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang ketiga, di dalam Yesaya 48 ayat 22. Yesaya 48 ayat 22 dikatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Wow. Orang fasik tidak mendapatkan damai sejahtera. Benar apa benar? Benar sekali. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah pemberontak yang melawan firman Tuhan, yang tidak mau mengakui akan kebenaran firman Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak tulus hatinya. Orang fasik adalah orang yang munafik, orang yang jahat, orang yang keras kepala. Kalau orang bilang kepala batu, bukan kepalanya batu, ya. Kepala batu sudah mendapatkan firman Tuhan. Seperti saya katakan, tanah yang berbatu-batu. Firman Tuhan masuk, dihimpit oleh batu, dihimpit oleh persoalan, dihimpit oleh tekanan. Akhirnya tidak bertumbuh firman Tuhan, menjadi murtad dan mundur. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Sehingga ketika datang tantangan tidak bisa melewati. Kita sedang ada di dalam ujian iman. Saya katakan, harap tenang, ada ujian. Itu kalimat suami saya. Selalu dia katakan, kalau kamu lagi ada masalah, kalau kamu lagi ada tantangan, ingat, ada ujian yang akan menaikkan level kamu. Kalau kamu kuat, kamu akan dilayakkan oleh Tuhan, akan diperkenankan oleh Tuhan.
Kita sedang mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Kita sedang berlomba untuk mencari medali dari Tuhan, hidup yang kekal dari Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya di dalam Yesaya 48 ayat 16 dan ayat 17 berkata begini, ya. Ajakan ayat di dalam Yesaya 48 sebenarnya ingin supaya kita mendekat dan kembali kepada Allah, kepada Bapa kita. Ayat 17, ya, saya bacakan di sini. Bahwa mendekatlah kepadaku. Ayat 16. Dengarlah ini. Dan di dalam ayat 17, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat ini berkata, langsung firman Tuhan penebusmu, Yesaya 48 ayat 17, yang maha kudus, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Di dalam ayat seterusnya juga berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ayat 18, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Perhatikan, damai sejahtera yang dari Tuhan, itulah yang harus kita kejar. Damai sejahtera yang mendatangkan faedah bagi kita. Sahabat doa, sahabat iman, saya menghimbau kita, walaupun ada di dalam kondisi yang tidak mengenakan saat ini, karena ada banyak hal yang menekan kita, tapi jangan kita murtad. Tetaplah berada di dalam jalan Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan kehendaknya dan di dalam tuntunannya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera kepada yang hatinya teguh, kepada yang mencari jalan dan perkenanan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Cari damai, hanya ku dapat dalam
damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak